Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosamina dengan NIM K1319042, Prodi Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, saya di sini akan mengulas buku yang saya baca selama masa pandemi ini, yaitu buku Hidup Itu Harus Pintar Ngegas Rem dari karya MH Ainun Najib atau yang dikenal dengan Cak Nun. Nah, kebetulan sebagai tugas ulasan di mata kuliah Bahasa Indonesia saya ini mengenalkan dari bukunya ini ditulis yaitu MH Ainun Najib atau yang dikenal dengan Cak Nun. Nama kecilnya siapa? Muhammad Ainun Najib. Ini merupakan tokoh intelektual, seniman, budayawan, penyair, dan pemikir gagasan yang gagasannya itu banyak dimuat dalam bentuk karya-karya. Salah satunya buku ini yang saya baca. Cak Nun itu lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1953. Usianya sudah cukup tua, tapi semangat jiwa karyanya tidak akan pernah berhenti, tetap menjadi jiwa pemuda untuk berkarya. Cak Nun ini di Yogyakarta sekarang, kemudian pendidikannya beliau hanya berakhir di semester 1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada UGM. Nah, dalam buku ini itu memuat kearifan nasihat yang disampaikan oleh Cak Nun. Beliau ketika mengisi pengajian, seminar, di workshop di bidang-bidangnya, pengembangan sosial, keagamaan, kesenian, dan lain-lain. Nah, mengenai bentuk fisik dari buku ini, bukunya cukup tebal ya, terdiri dari terdiri dari 232 halaman. Nah, baik, saya akan memaparkan terkait ini data bukunya. Penulisnya tadi Cak Nun, MH Ainun Najib, yang diterbitkan oleh PT Mizan Publika atau Books di Jakarta Selatan pada tahun 2016. Covernya berwarna bening. Untuk kertas yang di dalamnya ini kertas kuning. Nah, kemudian terkait isinya, di dalam buku ini itu berisikan nasihat-nasihat, kearifan dari Cak Nun itu yang disampaikan kepada pembaca, kepada
yang membaca itu tujuannya bisa memetik ilmu dari apa yang disampaikan oleh Cak Nun dalam buku ini. Di dalam buku ini itu bagaimana diceritakan tentang kehidupan untuk hidup ini tidak hanya untuk beribadah saja, tapi juga hidup caranya bisa makan dengan cara usahanya itu jangan membuat Allah murka. Apa yang kita makan, apa yang kita gunakan ini dengan usaha yang Allah senangi, bukan yang Allah murkai. Nah, di Indonesia ini harapannya yaitu baldatun wa rabbun ghafur. Maknanya itu Kerta Raharja dan Gemah Ripah hidup di zaman reformasi ini. Itu dalam Islamnya istilahnya baldatun wa rabbun ghafur. Gemah Ripah loh jinawi tata tentrem Kerta Raharja. Masyarakat adil dan makmur. Baldatun thayyibatun. Allah menambahkan wa rabbun ghafur. Maksudnya kaya miskin itu bukan masalah, asal hatinya tidak bimbang, asal tetap bersyukur. Di dalam kehidupan harus banyak bersyukur, karena kita jika bersyukur itu Allah akan menambah nikmat kita. Nah, untuk kemudian selain itu di sini juga ada sindiran buat yang korupsi. Belajar itu tidak hanya melalui sekolah. Di sini menceritakan bahwa Cak Nun itu tidak sekolah tapi mau belajar gitu. Belajar itu ya bisa sawang sinawang, mempelajari dengan orang lain yang baik-baik itu kita pelajari. Nah, ilmu tinggi sekolah ijazah untuk menjabat sebagai pejabat, kalau tidak amanah kan mereka korupsi. Nah, korupsinya itu berarti tidak berkah. Yang berkorupsi, yang berdasi, yang bersekolah tinggi, untuk apa ilmunya, untuk apa manfaat ilmunya, sekolah lama-lama tapi akhirnya korupsi, anak cucunya dikasih makan uang korupsi. Padahal itu Allah murka, hasil tidak dari jerih payahnya, hasil mengambil uang
rakyat. Tapi di buku ini juga dipaparkan kalau kamu berbuat kesalahan, segera minta ampunan. Allah itu Maha Pengampun. Nah, harapannya buku ini tidak memberikan solusi kepada mereka yang mau bertobat. Itu silakan segera dilakukan, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau wudhu kegiatan yang rohani, bukan kegiatan yang secara fisik. Kenapa wudhu kok masuk ke dalam rohani? Nah, ketika kentut itu wudhunya batal. Kenapa? Yang dibersihkan ini, yang dibersihkan rukun-rukun dalam wudhunya, sehingga harus wudhu lagi, bukan bagian tubuh yang kentut tadi. Buku ini cocok dibaca oleh kaum milenial, oleh para pejabat, oleh orang dewasa. Tentunya di dalam buku ini itu berisi manfaat-manfaat yang sangat berkesan, yang bisa mengetuk pintu hati. Namun di dalam buku ini kan ya berisi sindiran. Kalau orang itu hanya membaca sebagian aja, membaca secuil cuplikan yang ada di sini tanpa memperhatikan yang lain, itu pasti akan tersindir kalau memang ia melakukan kesalahan. Jadinya malah benci, tidak jadi membaca gitu. Padahal buku ini itu bahasanya sangat mudah dipahami, sangat merakyat. Kemudian ya sesuai contoh real yang ada di kehidupan di dunia ini. Misal perbuatan yang baik itu dicontohkan secara real di buku ini, perbuatan yang jelek itu juga ada di buku ini. Jadi orang yang membaca, oh iya, ini itu termasuk yang jelek, ini termasuk yang baik gitu. Manusia itu ya harus bisa memanusiakan manusia. Ada cuplikan jadi manusia dulu baru jadi muslim. Nah, sayangnya di buku ini tuh tulisannya tulisannya cukup jelas, tapi kertasnya ini kuning. Kalau membacanya lama itu ya bosen. Tapi dilengkapi juga gambar-gambar di setiap subbabnya, itu bisa menjadi penghibur pembaca. Oh ya, ini sampai batas ini tidak ngantuk gitu. Tapi di sini tuh ada lembaran kosong seperti ini. Saya tidak tahu manfaatnya ini apa. Kalau ini dikasih secuil ini ya, nasihat gitu, yang ingin ditekankan, boleh juga
akan semakin menambah ini nasihat yang disampaikan. Kan ini kosong, nggak ada benarnya. Nah, kalau ada nasihat yang ingin ditekankan itu ditebeli seperti ini, kemudian dilengkapi ada gambar-gambar yang bisa dijadikan cuci mata. Nah, perjalanan ada dunia itu di tengah. Nah, dalam kehidupannya itu nanti mau lari kemana? Akhirnya ada neraka, ada surga. Ketika perbuatan kalian, amal perbuatan kita, timbangan kebaikan kita itu lebih banyak, ya insya Allah kita masuknya ke surga. Amin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.